Selamat datang di channel pendidikan Masindra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 5 tema 1 beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal, dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1. Kegiatan di masyarakat yang mencerminkan sila-sila Pancasila, yaitu kecuali A. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. B. Melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. C. Hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti. D. Memberikan bantuan kepada korban bencana. Jawabannya adalah C. Hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti. Nomor 2. Kegiatan yang mencerminkan sila keempat dalam lingkungan masyarakat, yaitu A. Melaksanakan kerja bakti membersihkan selokan. B. Melaksanakan pemilihan ketua RW. C. Melakukan bakti sosial untuk keluarga yang tidak mampu. D. Mendengar nasihat ketua RW. Jawabannya adalah B. Melaksanakan pemilihan ketua RW. Nomor 3. Bentuk pengamalan sila pertama yaitu A. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. B. Melakukan bakti sosial. C. Melaksanakan ronda malam di lingkungan tempat tinggal. D. Membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Jawabannya adalah A. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing. Nomor 4. Hari Senin, 16 Juli 2018, hari pertama Siti masuk sekolah. Pada hari pertama, kelas Siti melakukan pemilihan ketua kelas. Kegiatan pemilihan ketua kelas merupakan cerminan dari sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah D keempat. Nomor 5. Salah satu pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah, yaitu A. Melakukan pemilihan ketua kelas. B. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. C. Melakukan pemilihan kepala sekolah. D. Merayakan ulang tahun di kelas. Jawabannya adalah B. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwalnya. Nomor 6. Ide pokok bacaan di atas yaitu A. Masyarakat saling silaturahmi. B. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. C. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. D. Dengan gotong royong muncul rasa empati. Jawabannya adalah B. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nomor 7. Kalimat pengembang dari bacaan tersebut adalah A. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. B. Gotong royong menumbuhkan solidaritas. C. Gotong royong memunculkan rasa empati. D. Gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Jawabannya adalah A. Karena bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Nomor 8. Bacalah teks di bawah ini. Pertanyaannya, ide pokok bacaan di atas yaitu A. Buah kedondong bisa dijadikan bahan rujak atau buah kedondong ada di pasar. Buah kedondong memiliki manfaat. Buah kedondong sangat mudah ditemukan.
Buah kedondong untuk obat batuk. Buah kedondong rasanya masam. Buah kedondong memiliki biji yang kasar. Buah kedondong dilumuri kecap. Jawabannya adalah B. Buah kedondong memiliki manfaat. Buah kedondong sangat mudah ditemukan. Bacalah teks di bawah ini. Pertanyaan nomor 9. Ide pokok bacaan di atas yaitu A. Ujian untuk seseorang. B. Penguji ujian. C. Manfaat ilmu. D. Ujian harta. Jawabannya adalah A. Ujian untuk seseorang. Sepuluh. Kalimat pengembang bacaan di atas yaitu A. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. B. Ketika seseorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. C. Seseorang diuji dengan harta. D. Seseorang mendapat ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah B. Ketika seseorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Nomor 11. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai A. Nelayan, B. Dokter, C. Petani, D. Guru. Jawabannya adalah A. Nelayan. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan penampakan alam dataran rendah. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai kecuali A. Nelayan, B. Pekerja pabrik, C. Bertani sayuran, D. Pengrajin. Jawabannya adalah C. Bertani sayuran. Nomor 13. Keadaan iklim di Indonesia secara umum yaitu kecuali A. Iklim panas, B. Iklim panas, C. Iklim laut, D. Iklim dingin. Jawabannya adalah D. Iklim dingin. (14) Bentuk pemanfaatan sumber daya alam laut bagi ekonomi masyarakat Indonesia, kecuali A. Garam untuk digunakan keperluan seperti bahan masakan. B. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. C. Ikan tangkapan nelayan bisa untuk olahan berbagai makanan, misalnya ikan kaleng. D. Laut digunakan untuk pembuangan limbah pabrik. Jawabannya adalah D. Laut digunakan untuk pembuangan limbah pabrik. Nomor 15. Pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yaitu A. Nelayan, B. Pekerja pabrik, C. Petani sayur, D. Pengrajin. Jawabannya adalah C. Petani sayur. (16) Yang termasuk macam-macam otot manusia, kecuali A. Otot polos, B. Otot kuat, C. Otot lurik, D. Otot jantung. Jawabannya adalah B. Otot kuat. (17) Penyebab kelainan pada otot yaitu kecuali A. Aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan, B. Adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot, C. Adanya infeksi bakteri amuba, D. Adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Jawabannya adalah C. Adanya infeksi bakteri amuba. 18. Penyakit kelainan otot yaitu A. Axelleo, B. Tetanus, C. Osteoporosis, D. Lordosis. Jawabannya adalah
B. Tetanus. 19. Cara pencegahan terjadinya kelainan pada organ gerak yaitu kecuali A. Membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. B. Menerapkan posisi duduk yang benar. C. Ketika berjalan selalu membungkuk. D. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium. Jawabannya adalah C. Ketika berjalan selalu membungkuk. 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, posisi duduk yang salah terdapat pada gambar nomor kecuali A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Nomor 21, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat pada gambar berapakah yang mencerminkan pengamalan sila pertama? Jawabannya adalah gambar 3. 22. Sebutkan salah satu contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nomor 23. Sebutkan salah satu contoh persatuan dan kesatuan di sekolah. Jawabannya adalah melaksanakan piket kelas. Bacalah teks di bawah ini. Nomor 24, tentukan ide pokok pada bacaan di atas. Jawabannya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Bacalah teks di bawah ini. Pertanyaan nomor 25. Tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada bacaan di atas. Jawabannya adalah paragraf pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, sayap kupu-kupu terlihat warna-warni. Paragraf keempat, kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer. (26) Sebutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jawabannya adalah penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan akan bermata pencarian sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. (27) Sebutkan keadaan iklim di Indonesia secara umum. Jawabannya, iklim laut dan iklim panas. 28. Sebutkan jenis pekerjaan masyarakat sesuai wilayah tempat tinggal. Jawabannya adalah dataran rendah pekerjaannya nelayan, petani sawah. Dataran tinggi pekerjaannya adalah petani sayuran dan perkebunan. 29. Jelaskan penyakit pada otot manusia. Jawabannya adalah penyakit pada otot manusia. Hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 30.
Sebutkan dan jelaskan macam-macam otot manusia. Jawabannya adalah macam-macam otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.